Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usma dari jurusan Ilmu Hukum di Universitas Al-Azhar Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi pengganti tugas makalah saya, yaitu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha yang dibimbing oleh Bapak Fauzi SHMH. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya ketahui tentang ilmu persaingan usaha. Nah, maka dari itu disimak baik-baik ya teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam bidang hukum bisnis, yaitu hukum persaingan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membeli makanan, pakaian, handphone, kendaraan, atau kebutuhan lainnya. Pernah tidak kalian memikirkan mengapa ada banyak merek yang menjual produk yang sama? Dan mengapa juga harga suatu barang bisa berbeda antara satu toko dengan toko lainnya? Dan mengapa perusahaan selalu berlomba-lomba memberikan promo, diskon, dan meningkatkan kualitas produknya? Jawabannya sangat singkat, karena adanya pesaing usaha yang mana persaingan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Namun, persaingan tersebut harus dilakukan secara sehat, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Jika persaingan dilakukan dengan cara curang seperti bekerja sama, menaikkan harga, atau menguasai pasar dengan atau menghalangi pesaing, maka tindakan tersebut melanggar hukum. Oleh karena itu, Indonesia memiliki aturan yang mengatur persaingan usaha agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada video ini, kita akan membahas pengertian hukum persaingan usaha dan dasar hukumnya, atau tujuan, asas, bentuk-bentuk pelanggarannya, contoh kasusnya, peran KPPU, sanksi yang dapat diberikan, sehingga pentingnya hukum persaingan usaha bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Apakah kalian tahu apa arti pengertian hukum persaingan usaha? Hukum persaingan usaha adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha agar mereka bersaing secara sehat dan menjalankan kegiatan ekonomi. Pesaing usaha itu sendiri merupakan kondisi ketika beberapa pelaku usaha menawarkan barang atau jasa kepada konsumen sehingga mereka berlomba-lomba memberikan harga yang terbaik, kualitas terbaik, dan pelayanan yang terbaik. Maka dengan adanya persaingan yang sehat, setiap perusahaan akan terus berinovasi agar produknya lebih menarik dibandingkan pesaingnya. Maka sebaliknya, jika tidak ada aturan, maka perusahaan yang memiliki modal besar bisa menguasai seluruh pasar, yang mana berakibat perusahaan kecil atau pedagang kecil akan sulit berkembang, bahkan bisa bangkrut. Selain itu, perusahaan yang menguasai pasar dapat menentukan harga sesuka hati tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Maka dari itu, hukum persaingan usaha hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Adapun dasar-dasar hukumnya, maka di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam mengatur perilaku usaha agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Dan selain itu, terdapat berbagai peraturan pelaksanaan serta pedoman yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Pesaing Usaha atau KPPU, yang mana mereka juga membantu penerapan undang-undang tersebut. Maka melalui aturan ini, pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan menjalankan bisnisnya dengan baik. Dan apa sih bertujuan hukum persaingan usaha itu? Tujuan hukum persaingan usaha itu memiliki beberapa tujuan penting, seperti pertama, menjaga kepentingan masyarakat agar memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar. Dan yang kedua, menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, yang mana persaingan sehat didorongnya dengan perusahaan yang menggunakan sumber daya secara efektif sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah. Dan yang keempat, ada mendorong inovasi. Ketika perusahaan bersaing, mereka akan berlomba-lomba menciptakan produk yang lebih baik agar dinikmati konsumen. Dan yang kelima, ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Dan yang keenam, mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh perusahaan tertentu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya pasar yang sehat dan kompetitif. Dan ada pula asas-asas hukum persaingan usaha. Dalam melaksanakannya, hukum persaingan usaha memiliki beberapa asas penting, seperti asas demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Dan yang kedua adalah asas keadilan, yang setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang ketiga, asas efisiensi, yaitu persaingan usaha yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan barang maupun jasa dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat yaitu asas kepastian hukum, sehingga seluruh pelaku usaha mengetahui aturan yang harus dipatuhi. Dan ada pula bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Maka selanjutnya yang kita bahas adalah beberapa bentuk pelanggaran hukum dalam persaingan usaha, seperti monopoli. Apa sih monopoli itu? Monopoli adalah keadaan ketika hanya suatu pelaku usaha yang menguasai produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa. Jika perusahaan tersebut menyalahgunakan kekuasaannya, maka konsumen tidak memiliki pilihan lain sehingga harga bisa menjadi sangat mahal. Dan yang kedua yaitu kartel. Apa sih itu kartel? Kartel itu sering terjadi ketika beberapa perusahaan yang harusnya saling bersaing justru bekerja sama secara diam-diam. Mereka dapat menyepakati harga, jumlah produksi, bahkan membagi wilayah pemasarannya masing-masing, yang mana akibat persaingannya menjadi tidak sehat dan konsumen yang dirugikan. Yang ketiga, penetapan harga, yaitu price fixing. Yang penetapan harga terjadi ketika beberapa perusahaan membuat kesepakatan untuk menjual barang dengan harga yang sama. Misalnya nih, seluruh perusahaan semen sepakat menjual produknya dengan harga 80.000 per sak. Lalu konsumen tersebut akhirnya tidak memiliki pilihan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi mereka terpaksa memilih harga semen 80.000 per sak itu. Dan yang keempat yaitu seperti pembagian wilayah pemasaran, yang mana pelaku usaha sepakat membagi daerah penjualan sehingga mereka tidak saling bersaing. Misalnya nih, satu perusahaan hanya menjual di Pulau Sumatera, sedangkan perusahaan lain hanya menjual di Pulau Jawa, yang mana praktek seperti ini untuk mengurangi pilihan konsumennya. Dan yang kelima, ada persekongkolan tender, yang mana persekongkolan tender sering terjadi dalam proyek pemerintah maupun swasta. Dan beberapa peserta tender bekerja sama untuk menentukan siapa yang akan terjadi pemenang sebelum proses tender selesai. Dan akibatnya proses pengadaan terjadi tidak adil dan negara bisa mengalami kerugian. Dan yang keenam, penyalahgunaan posisi dominan, yang mana perusahaan besar memiliki kekuatan pasar dan seringkali menyalahgunakan posisi untuk menghambat pesaing. Contohnya menjual barang dengan harga yang sangat murah dan sementara waktu agar pesaing mengalami kerugian dan bangkrut. Setelah pesaing hilang, harga pun kembali dinaikkan. Contohnya seperti kasus-kasus yang di Indonesia yang dimana terdapat 5 perusahaan minyak goreng yang terbesar gitu kan. Perusahaan tersebut diam-diam membuat kesepakatan untuk menaikkan harga minyak goreng tersebut secara bersamaan. Seperti itulah contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.